Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Septiadi dari Prodi HESI Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membuat video review kontrak bisnis perjanjian untuk tugas akhir semester atau UAS dalam mata kuliah Legal and Contract Drafting. Baiklah, untuk itu simak videonya dan saya akan membuat videonya. Oke guys, kita lanjut ke video reviewnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview perjanjian kerjasama bisnis yang sudah saya buat kemarin. Baiklah, yang pertama itu untuk asas-asas hukum kontrak dan konsepnya. Di sini saya menggunakan kontrak kerjasama bisnis yang otentik. Yang pertama, kontrak kerjasama bisnis ini mengandung asas konsensualisme, yaitu perjanjian dianggap sah sejak adanya kesempatan antara pihak, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini tercermin dari bagian pembukaannya, yaitu ada nama atas pihak pertama yaitu Bima Septiadi sebagai manajer dan pihak kedua yaitu Pati Rapgi sebagai wakil kepala staf hubungan yang bertugas sebagai pihak kedua mewakili perusahaannya. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Perjanjian kerjasama bisnis ini juga mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Jadi pihak pertama dan pihak kedua setuju untuk melakukan kontrak kerjasama, yaitu tidak ada yang namanya pertentangan dengan hukum atau perselisihan. Kontrak ini adalah hasil kesepakatan sukarela antara pihak pertama dan pihak kedua. Oke, adapun asas yang ketiga dari kontrak ini yaitu asas itikat baik. Disebut secara eksplisit dalam pasal 12 penutup pada kontrak ini. Perjanjian ini dibuat dengan itikat baik yang menunjukkan niat melaksanakan perjanjian secara jujur dan adil, yaitu di pasal 12. Ini di pasal 12 ini ya. Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing sama. Perjanjian ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Lalu untuk asas yang keempat dalam kontrak ini yaitu asas kepastian hukum. Isi kontrak yang cukup jelas dan sistematis memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Ya, dalam perjanjian kerjasama bisnis ini mengandung hak dan kewajiban yang sudah jelas dan sistematis. Bisa dilihat dari pasal 1 yaitu ruang lingkup kerjasama. Yang pertama adalah pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang penjualan spare part motor. Pasal 1. Pasal 2, kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada pengadaan dan penjualan spare part motor, pemasangan produk spare part, dan penyelenggaraan promosi bersama. Untuk hak dan kewajiban itu terkandung dalam pasal 2 dan 3.
Hak dan kewajiban pihak pertama. Pihak pertama berkewajiban untuk mengirim barang sesuai permintaan. Yang kedua, menjaga kualitas barang dan mengganti apabila ada kerusakan. Yang ketiga, pengiriman sesuai tanggal dan jadwal yang sudah ditentukan bersama. Untuk pihak kedua, hak pihak kedua, yaitu menerima pengiriman barang tepat waktu dan dalam kondisi baik, mendapatkan informasi terkait perubahan harga atau ketersediaan barang, mengajukan pengembalian barang bila terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian. Untuk hak pihak pertama yaitu menerima hasil pembayaran sesuai waktu dan persen yang sudah ditentukan bersama, menerima laporan penjualan secara berkala dari pihak kedua, dan mengajukan perubahan harga atau kebijakan penjualan dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Sedangkan untuk kewajiban pihak kedua yaitu membayar pesanan sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati, menyediakan laporan penjualan secara berkala setiap bulan, dan menjaga reputasi dan kualitas produk dalam penjualan. Oke, lanjut untuk yang kedua yaitu jenis kontrak dan syarat sahnya kontrak. Di kontrak perjanjian bisnis ini, jenis kontrak ini merupakan kontrak komersial, kontrak bisnis dalam bentuk perjanjian kerjasama penjualan spare part motor antara dua pihak berbadan hukum. Syarat sahnya menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu meliputi kesepakatan para pihak. Untuk di kontrak ini para pihak sudah setuju, juga kecakapan para pihak dinyatakan bertindak atas nama perusahaan masing-masing. Jadi untuk kontrak ini kedua belah pihaknya juga sudah menggunakan nama perusahaannya masing-masing. Yaitu dengan mewakili nama perusahaannya seperti pihak pertama dari perusahaan motorcycle New Era, yang pihak kedua dalam perusahaan spare part racing. Sebab yang hal juga menjadikan kontrak ini menjadi kontrak yang lebih bisa berbadan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, karena semuanya sudah diatur dalam pasal-pasal yang ada di kontrak tersebut. Seperti pasal 4 yaitu jangka waktu perjanjian yang sudah diatur. Yang pertama, perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Yang kedua, perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam addendum perjanjian. Yang ketiga, unsur-unsur pada kontrak. Kontrak ini telah memenuhi unsur-unsur pokok dalam struktur kontrak, yaitu yang pertama, judul dan nomor dokumen yang ada dan jelas. Judulnya telah jelas dan dokumennya juga telah jelas di dalam kontrak ini. Juga para pihak yang jelas identitas, jabatan, dan alamat masing-masing telah disebutkan secara terperinci di dalam perjanjian ini. Bisa dilihat ada nama, jabatan, dan alamat beserta nomor KTP dari masing-masing kedua belah pihak.
Untuk ruang lingkup kerjasama sebagai pihak di pasal 1, hak dan kewajiban tadi di pasal 2 dan 3, jangka waktu tadi dijelaskan dalam pasal 4. Ini pasal 4, jangka dan waktu. Ini hak dan kewajiban pasal 2 dan pasal 3. Untuk pembagian keuntungan dan pembayaran dijelaskan dalam pasal 5, yaitu pasal 5 kompensasi finansial. Yang pertama yaitu pembagian keuntungan dari kerjasama ini adalah sebagai berikut. Pihak pertama 60% dan pihak kedua 40%. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank rekening masing-masing pihak paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Untuk kerahasiaan, force majeure, dan penyelesaian sengketa ada dan terstruktur. Baiklah, untuk penutup dan saksi ada tanda tangan dan materai dari masing-masing pihak serta saksi yang memperkuat legalitas dokumen ini, yaitu di paling bawah perjanjian bisnis ini. Itu ada pihak pertama materai 10.000 dan pihak kedua serta nama saksi-saksi dan nomor KTP-nya. Yang keempat itu ada tahapan dan teknik penyusunan kontrak. Secara umum, penyusunan kontrak ini telah mengikuti struktur yang benar dan sistematis, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisi identitas para pihak. Ini. Terus yang kedua ada isi substansi terdiri dari ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban pembagian dan klausul pelengkap, yaitu di bagian ini, bagian pasal 2 dan 3. Sedangkan pasal 1 itu berisi ruang lingkup kerjasama. Yang ketiga itu adalah klausul penyelesaian sengketa dan force majeure disertakan dengan baik dalam perjanjian ini, yaitu di pasal 6 dan 7. Sementara penutup dan pengesahannya diperkuat dengan tanda tangan dan saksi yang berada di terakhir tadi, akhir dari perjanjian ini. Namun terdapat beberapa poin kekurangan di jurnal yang ini. Mohon maaf sebelumnya, masih ada beberapa kekurangan dari perjanjian kerjasama bisnis yang saya buat ini. Untuk penerapan dan penyelesaian sengketa dalam kontrak ini sudah disebutkan dalam pasal 7 yaitu apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Yang terakhir itu ada analisis hukum lain yang relevan. Klausul force majeure telah mencakup kejadian di luar kendali manusia. Itu jika terjadi keadaan yang tidak diinginkan atau di luar dugaan atau di luar perjanjian kerjasama bisnis yang telah disepakati bersama ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.